Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ikutin terus channel YouTube-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Selamat menonton. Hai guys, assalamualaikum semuanya. Welcome to my YouTube channel. Jadi aku lama banget gak bikin channel ya, gak bikin konten karena memang sibuk banget ya. Oh iya, di sini tuh agak ada pembahasan yang berbeda. That's pretty good. Horor sedikit lah guys, meskipun ada lucu-lucunya, tapi ini kontennya tentang horor ya. Nah, buat teman-teman, sebelum aku berbicara atau bercerita di sini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini ya teman-teman. Jadi guys, ini aku bakal, sebelumnya aku udah tulis pertanyaan di Instagram. Nah, buat teman-teman yang tanya, sudah aku rekap di sini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tuh. Nih, pertanyaan dari teman-teman sudah aku capture ya, sudah aku screenshot nanti buat pembahasan di sini. Nah, ceritanya awal pertama itu dari perjalanan dari Bali ke Madiun itu kan naik mobil ya guys ya. Kita pertama kalinya ketemu Datvilla kan, pasti ingat ya guys ya, pertama kali ketemu Datvilla itu seperti apa dan di mana. Nah, ketika dari Bali itu kita itu pulang, udah selesai kan di Bali itu. Nah, kita lanjutlah ke Madiun. Nah, itu perjalanannya pakai mobil, jadi lewat kapal, lewat darat, bukan lewat udara ya teman-teman. Nah, ini langsung saja kita bacain pertanyaan dari teman-teman kita, dari Kak Titik Yuliana 1. Horornya gimana Kak? Di mana tempatnya? Jadi ini tuh tempatnya tuh masih tempat-tempat mistis. Kalian tahu perbatasan Bali perbatasan Bali kalau mau ke darat itu di mana? Kayaknya Banyuwangi ya. Pokoknya daerah-daerah situ. Jadi ceritanya itu kita waktu pulang itu naik mobil itu guys, itu tuh kondisinya itu angin, terus petir, hujan gede. Pokoknya hujannya itu deres banget karena dari Bali itu nyebrang kapal itu ombaknya tuh udah gede. Ombaknya tuh udah gede, kayaknya menandakan memang hujan deras ya guys ya di situ. Nah, terus ini juga ada yang tanya. Ini aku berstep-step aja ya. Ini random ya guys pertanyaannya. Jadi nanti ceritanya agak itu kalian rangkai aja sendiri ya. Di tempatnya itu pokoknya di perbatasan itu, aku lupa hotelnya karena itu tuh sekitaran jam 11 malaman lah guys ya. Jam 11 malam banget karena kita tidak memungkinkan untuk bisa sampai Madiun karena kondisinya memang hujannya deras, petir. Iya, hujannya deras, petir, kayak di film-film itu guys. Pokoknya kalian tahu sendiri lah ya, hujan, petir, angin, kendaraan itu pada menepi guys, karena memang kalau diterjang pun juga bahaya, nanti rawan kecelakaan dong. Nah, ini baca komen dari Pupu Nyamu, namanya Pupu Nyamu. Piye mbak, roh wujudnya pocong ngesot? Sejak kapan pocong ngesot? Jabatan dia. Enggak, nanti ceritanya pertanyaanmu ini juga. Terus dari Kak Nur Sakilaiwana, apa yang horor nih? Salam dari Malaysia gitu katanya. Apa yang horor? Sebenarnya itu horornya itu kita tidak di itu penampakan ya, tapi mungkin ada dari beberapa kalian itu ngalamin kejadian seperti ini ya guys ya. Nanti aku ceritain pelan-pelan. Ini kita bacain komentar dulu. Tanya tentang penampakannya apa nih? Kalau di situ kita lebih tidak melihat penampakan ya, tapi ke auranya itu loh guys. Di situ tuh negatif banget karena memang aku kan lebih ke peka ya guys ya. Apa ini, kayak ibaratnya jadi indra apa ya? Indra kan. Jadi aura di sana itu kayak beda banget. Aku kan udah terbiasa di hotel-hotel ya guys ya kan. Ya maksudnya di hotel-hotel kan kita mengonten ya guys, nggak mungkin lah kita kan tidur di pasar kan, nggak mungkin kan. Jadi kalau jauh perjalanannya itu kita nginep di hotel. Terus kalau ada pertanyaan, di hotel ngapain? Di hotel ngapain? Tidur. Kalau di
ngapain, kita di hotel itu merehatkan badan, terus besok aktivitas konten lagi gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, seberapa horor hotelnya Fit? Apakah horor sehoror Asid? Lebih hororan ini kayaknya. Asid mah nggak ada apa-apanya. Jadi guys, ketika kita sampai di resepsionis kan ya, dalam keadaan hujan. Jadi kenapa kita milih di hotel tersebut? Karena di situ tuh posisinya malam minggu guys, hari Sabtu malam minggu. Jadi hotel tuh semua penuh. Udah cek di aplikasi, udah cek di situ, itu sudah penuh semua. Nah, Mas Adi waktu itu udah ketemu sama si itu udah ketemu kan. Nah, di hotel tersebut lah kita istirahat 1 hari 1 malam kan ya, 1 malam. Dan di situ kita di resepsionis tuh datang, kalian tahu nggak sih kayak rumah sakit yang zaman dulu kayak terbengkalai banget gitu loh guys. Jadi resepsionisnya tuh kayak gitu. Jadi di situ cuman ada mas-mas kan, di situ cuman ada mas-mas, terus bayar administrasi ya buat jaminan itu. Kayaknya sekitar hotelnya tuh harganya ya lumayan murah ya guys ya, lumayan murah lah, kayaknya 250 kalau nggak salah itu. Memang kita tidak ada hotel lagi untuk tidur, tidak ada tempat lagi karena itu hotelnya full semua. Kayaknya kita ditakdirkan di hotel situ deh guys. Nah, ketika kita sudah ke resepsionis itu kan ya, kita ngomong berapa kamar tuh. Kebetulan itu kayaknya 6 kamar kalau nggak salah, lupa aku. Pokoknya cowok-cowok itu ada seperti itu. Jadi ketika di resepsionis itu udah penyerahan kunci kan guys, suruh nunggu berapa itu. Nah, Mas Adi survei. Nah, ini ada kuncinya ini. Bentar, aku mau cari pertanyaan dulu. Ini dari siapa ya ini? Dari Nindinit. Hantu Vietnam sama kayak Indo nggak? Ini ceritanya kita lagi di Indo guys, bukan hantu Vietnam sama di Indo. Sejauh ini aku belum pernah menjumpai hantu yang di sini ya guys ya. Ya kan aku memang tidak bisa melihat dengan benar dan baik kan ya guys ya. Jadi ya nggak tahu hantu di Vietnam itu seperti apa. Mungkin kalau roh-roh seperti itulah ada lah pokoknya di sini. Taulah ya. Next pertanyaan dari Molly Septiani. Apa yang kamu rasakan dan alami pertama mau hotel itu? Apa wewe-nya diajak pergi? Ya pertama kali aku tuh agak nggak seret ya guys di hotel itu. Aku tuh udah bilang, di hotel sini kah? Lah mau gimana lagi, udah nggak ada hotel lagi. Itu udah malam banget guys itu. Kondisinya hujannya deres dan angin petir-petir, angin petir gitu loh guys. Pokoknya kilat-kilat kayak gitu kan, aku juga takut gitu. Supirnya juga minim penerangan karena memang apa namanya ya guys, hujannya tuh lebat banget gitu loh guys. Hujannya lebat banget. Yang dirasakan pokoknya tuh merinding dan gimana gitu loh. Waktu masuk itu kan ada lorong gitu kan guys. Ada lorong, kita masuk ke lorong gitu, jalan gitu guys, kita jalan. Nah, kondisinya kita masuk, di sini ada lapangan, hotel ada lapangan guys, tanah lapang gitu loh guys. Terus di sini tuh ada kandang bebek. Kalau kandang ayam, nggak tahu kandang apa. Terus di sebelahnya tanah lapang itu ada pohon gede. Nah, terus di sebelahnya lagi itu ada tempat bermain, kayak seluncuran anak TK gitu loh guys. Aku nggak tahu itu konsep hotelnya tuh apa, aku nggak tahu. Nah, terus di sini hotelnya tuh udah kayak kos-kosan gitu loh guys, kayak kamarnya kecil-kecil. Nah, kamarnya kecil-kecil di situ tuh. Kamarnya kecil-kecil dan itu tuh ya, ini aku gak nyebutin hotelnya. Di situ tuh banyak debu guys, kayak udah lama nggak ditempatin, kayaknya nggak tahu juga ya itu hotelnya. Tuh udah kayak debu. Terus ranjangnya itu kayak itu loh guys, bed tempat tidur yang kayak zaman Belanda, kayaknya zaman dulu. Ada ngek-ngeknya gitu kalau dibuat tidur. Jadi kayak masih besi gitu loh guys, gitu. Terus ada itu tuh debu guys. Terus kamar mandinya itu kotor, kamar mandinya kotor. Tapi aku nggak nyebutin apa hotelnya ya guys ya.
Terus di situ tuh kayak keramiknya tuh ada sebagian yang pecah gitu loh, dalamnya itu serambunya itu bukan serambu modern seperti hotel itu, bukan. Jadi serambunya kayak serambu kos-kosan gitu loh guys. Kita nggak tahu itu apa hotel, tapi tulisannya hotel di situ guys, bukan apa atau apa gitu. Nah, terus ketika kita ini ceritanya sudah masuk di hotel ya. Nah, sebelum kejadian masuk ke hotel itu ada kejadian. Jadi ada Mas Adi, kan Mas Adi survei tuh sama, nah itu sama itu ya. Ini sensor aja namanya yang itu ya. Jadi itu berdua itu udah survei ya, itu masuk ke dalam dulu kondisinya hotel gimana. Ya udah, terus orang cuma 1 hari, ibaratnya ngempet gitu ya guys ya, cuma 1 hari aja. Nah, terus dia survei, aku ketemu Mas Adi. Nah, ketika aku ketemu Mas Adi itu, Mas Adi datang dari sana. What? Pasti kalian pernah ngalamin gak sih guys kayak gitu? Jadi aku ketemu sama Mas Adi, kayak mau ngomong, ketika aku nengok di sana ininya nggak ada. Oh, Kayak di film. Jadi kayak jin korinnya Mas Adi jalan-jalan gitu, nggak tahu juga ya apa jin yang menjelma jadi Mas Adi, nggak tahu juga. Nah, di situ kondisinya aku sama Dat Villa, terus sama Tuan Villa, terus sama ada pokoknya itu rombongan, terus ada Pak supir yang nyupir itu loh guys, yang nyupir elop itu loh. Nah, itu tuh kita pas-pasan sama Mas Adi itu guys, mau nanya gitu. Nah, ketika kita ngelihat mereka datang dari sana, tapi Mas Adi jalan sendirian, kita lihat dari sana. Barangkali nanti kalau kalian tahu ceritaku ini, ada yang punya indera ke 7, 8, 9, 10, kalian bisa tahu omonganku ini siapa dia gitu. Kayaknya jin yang menjelma Mas Adi kayaknya ya. Ada yang mau jin menjelma sama Mas Adi. Nah, itu tuh aku tuh yang namanya juga apa ya, malam-malam kan nggak ada pikiran buat apa-apa gitu kan ya guys. Ya udah, kita jalan biasa, mau jalan sama Mas Adi itu. Lah dari sana dia datang sama dia itu. Abis survei terus aku kan diam kan guys, gak berani ngomong. Aku tuh gak berani cerita di tempat kejadian apa-apa itu, gak pernah cerita. Aku ceritanya kalau udah sampai Madijun aku baru cerita. Nah, ketika kita sudah ngecek kan survei di situ guys, kamar mandinya tuh seperti apa ya, kalian tahu Cido kan biasanya pakai shower kan ya, showernya itu nggak nyala. Cido itu apa ya, gayung ya. Jadi mandinya pakai gayung gitu loh guys, di air yang itu. Pokoknya kayak ya kamar mandinya ya zaman dulu. Nah, ini sudah kan, kita baca komentar lagi dari Kak Kartika Suliani. Apakah Papi waktu itu hotel horor itu pernah lihat Mak Kuntinya nih? Kalau sejauhku tuh aku nggak ngelihat apa-apa di situ. Nggak ada yang lihat. Memang kita tuh kondisinya tuh capek guys, jadi nggak tahu apa kondisinya, capek, perjalanan jauh dari Bali menuju kayaknya Banyuwangi, terus agak kesananya bukan Banyuwangi loh guys, abis nyebrang kapal terus hujan gede itu loh guys. Lupa, kita nggak ada penampakan, cuman aku mungkin karena capek kali ya, kayak halusinasi kayaknya ya. Halusinasi itu kayak di ini kan di tanah lapang, di sini tuh ada sebuah ruangan kayak gudang guys. Nggak tahu itu gudang tempat penyimpanan kasur atau apa, nggak tahu. Di situ ada gudang kan gini, masuk lorong kan, masuk lorong, di sini tanah lapang, di sini tuh kamar-kamarnya. Nah, di sini ada gudang. Terus di sini tuh ada pohon gede. Terus di sini, di agak sininya pohon gede itu ada tempat ayunan, kalau pokoknya mainan-mainan anak-anak gitu di sebelah sini. Terus ada kandang bebek dan kandang ayam di sebelah sini. Ada sempet-sempetnya kandang bebek, kandang ayam di situ. Ketika kita udah mulai masuk, bebek, ayam, dan itu semua pada bunyi. Bebek apa ayam ya, lupa aku. Pokoknya di situ pada bunyi. Udah kan, aku kan udah capek banget, udah penyerahan kunci, udah masuk, beres-beres kan ya, beres-beres badan, ganti baju. Setelah ganti baju itu istirahatlah di ranjang itu kan guys ya. Nah, tidurlah aku di situ. Ketika aku tidur di situ, jam berapa ya, nggak tahu jam berapa, kayaknya 2:30, kalau nggak jam 3 aku bangun.
Aku bangun tuh aus guys, aku tuh minum. Nah, kan dari jendela itu kan nerawang banget ya, nggak tahu nerawang banget di situ. Di situ tuh kayak tuan villa jalan, kayaknya halusinasi itu. Tuan villa kalian tahu tuan villa ini, ting gitu. Tuan villa jalan di depan depan kamarku. Masa belum tidur orang dia jalannya mondar mandir di situ, nggak tahu itu tuan villa atau jin korin, nggak tahu juga jin apa, jin kunyuk itu nggak tahu. Terus pokoknya tidur di situ nggak nyenyak banget, ada air menetes itu ketika aku ke kamar mandi nggak ada air yang menetes, tapi dengar air yang menetes. Terus udah dengar air yang menetes. Terus besoknya aku tanya sama Mas Adi dan kawan-kawan itu, katanya takut gitu guys, takut nggak tahu dia main petak umpet apa gimana bang malam-malam itu. Kita bacain komentar-komentar lagi ya. Dari Bunda Nenananda, gimana Dat Villa setelah tahu hotel itu horor? Kalau Vi jelas nggak takut, tapi Dat Villa pasti takut. Aku nggak tahu ya guys ya, karena cowok-cowok itu kayaknya pada belum tidur. Aku nggak tahu. Terus aku kan ya capek ya guys ya, capek. Mereka itu malah live kayaknya. Live nggak, kurang tahu juga ya guys. Aku orang di situ cuma 1 hari, jadi kayak kenangan itu serasa singkat tapi melekat. Dari Ip Lovery _01, pernah ada yang ketok-ketok pintu nggak? Ada yang ketok-ketok pintu. Itu Mas Adi sama siapa ya itu pagi-pagi tuh ketok-ketok pintu karena mau check out. Bukan demit ya guys ya. Kita komennya ini banyak banget guys, aku milih bingung. Terus ada only _Fitri 1111, kenapa horor hotelnya kak? Ada penampakannya kah? Kalau penampakan sih sejauh ini kayaknya enggak, tapi cuman kalian kalau di hotel itu tuh merinding. Tapi mungkin kalau siang ya pasti masih merinding lah guys. Orang itu tuh kayak aura hotelnya tuh kayak gimana ya teman-teman ya. Kalian tahu rumah zaman dulu, terus ada apa, tempat kasurnya itu kayak besi. Bentar, aku mungkin nanti bisa dikasih contoh di sini ya. Tempat tidur kayak dulu, pokoknya tempat tidur kayak dulu. Di situ yang bikin serem itu itunya guys, ada pohon gede di situ kan ya, ada pohon gede. Terus ada tempat mainan. Nah terus aku tuh denger ayunan juga, tapi mungkin aku tuh kalau mau cerita horor, aku takutnya tuh itu halusinasiku, tapi memang aku denger gitu loh guys, kayak orang ayunan ngayun-ngayun gitu, tapi kayak ada suara. Kalian tahu nggak sih kalau kok bor ya? Kalian tahu nggak sih suara ngek-ngeknya tuh dari bor yang di ayunan sini tuh loh guys, yang nggak ada olinya itu loh, seret gitu loh guys. Jadi kayak nggak ada olinya, denger itu suaranya kayak gitu. Itu waktu mau mendekati pagi, kayaknya mau mendekati subuh kalau nggak salah. Itu tuh aku berkali-kali itu aku tuh bangun, karena apa? Yang pertama, hujannya tuh nggak berhenti-henti, terus geledak terus. Jadi aku tuh kaget karena petir-petir itu juga, karena memang itu deras banget hujannya. Terus ini ada komentar dari Kak Nur Halisa 0819, kenapa kok nginepnya cuma semalam? Ya karena kita pun sebenarnya nggak ada niatan nginep, karena kita terusin jalan, nanti sampainya paling jam 1 jam 2 sampai Madiun gitu guys. Kita nggak ada firasat nginep, karena memang cuacanya lagi nggak bagus. Daripada kita kenapa-napa di jalan, kita memutuskan untuk menginap 1 malam menunggu hujannya reda, gitu.
Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Yuliana Nilam. Ini kayaknya ceritanya dia. Tanda-tanda mereka ngasih tahu adanya keberadaan mereka di penginapan itu apa aja? Kayak tanda-tanda ngasih tahu keberadaan mereka itu dengan air yang menetes itu loh, guys. Air yang menetes itu, terus pergeseran meja samping kasur aku. Ya, pergeseran meja itu, meja nggak ada angin, ya kali angin bisa ngangkat meja. Jadi meja yang di sampingku itu tempatnya cas HP gitu, guys. Kayak laci, bukan meja, laci di sampingnya tempat tidur yang itu loh, guys. Yang zaman dulu itu loh, sampingnya itu tuh bergerak, krek gitu loh, suaranya krek gitu loh, guys. Tapi aku tuh takutnya halusinasi apa mimpi ya, jadi aku nggak berani ngomong itu iya nyata atau tidak. Pokoknya ya mejanya gerak. Terus tadi yang aku bilang tuan villa jalan di depan hotel, jalan di bundar mandir depan hotel itu, air ngalir sama bandulan, yang ada bandulannya yang suaranya ngek itu loh, yang kalian suara pokoknya bandulan bor yang karatan ya, seperti itulah ya. Mengerikan. Tapi mungkin bukan di hotel itu aja. Kalau di Bali aku tidak mengalami hotel-hotel yang spektakuler ya. Kalau di Bali itu, di Bali hotelnya bagus-bagus sih, bagus-bagus karena memang di Bali kan nyaman tidurnya ya, jadi ngorok udah tidur, aku nggak tahu apa-apa itu kalau di Bali itu. Tapi kalau di daerah situ yang masih kental dengan mistisnya, di situ tuh pokoknya tuh itu sisa-sisanya hotel kayaknya ya, sisa-sisanya hotel malam itu, dan kita nggak tahu di hotel mana lagi. Terus apa lagi ya tandanya, udah itu. Nah, ini ada pertanyaan seru lagi dari Kak Mentari 9261. Di balik horornya please ada bengeknya nggak, Mi? Jadi ketika pagi-pagi tuh guys, ada tukang sayur masuk di hotel itu, kayak jualan jajanan pasar gitu loh guys. Kalian tahu nggak sih jajanan pasar yang kayak lemper, terus kue lumpur gitu. Nah, paginya tuh ada tukang sayur yang masuk ke hotel itu, terus nawarin jualannya gitu guys. Tukang sayur masuk hotel gitu, tukang sayurnya. Nah, terus ini ada pengalaman juga ya guys ya. Jadi ketika aku terbangun di tengah malam itu, waktu aku minum itu guys, yang tadi aku ceritain itu, ada sepasang naik motornya itu juga masuk hotel guys. Motornya masuk hotel kan itu ladang kan guys ya, mungkin diparkir di depannya kamarnya apa nggak tahu gimana. Nah, di situ tuh motor masuk. Nah, itu ada cowok sama cewek, aku nggak tahu, entah itu mbak, nggak tahu juga ya guys ya, atau siapa gitu, itu masuk di situ. Nah, aku tuh ngintipnya di sela-sela, aku nggak ngintip sih sebenarnya, cuman gorden aku tuh kebuka dikit. Nah, itu kan nggak, kalau kita lihat di dalam itu nggak kelihatan, tapi kalau kita ngelihat di luar itu kelihatan gitu loh guys. Nah, kebetulan gordenku tuh kan sebelah sini kan buka sedikit, meskipun gordennya nggak buka sedikit tapi itu kelihatan orang lewat itu. Nah, ketika dia lewat, nah itu kan berdua, itu tengah malam banget guys, itu naik motornya itu dimatiin di depan kamarku. Nah, terus dorong motor itu guys. Aku nggak tahu itu, pokoknya kesannya lucu. Aku bilang gini, itu sebenarnya hotel apa? Aku tuh nggak tahu juga guys ya, apa ini tempat hotel yang gitu, nggak tahu juga itu. Pokoknya tuh hotel yang berkesan dalam perjalanan aku dan Datvila. Di situ hotelnya. Mas Adi pun juga tahu hotelnya di situ juga. Dan sekarang aku nggak tahu nama hotelnya itu apa, makanya aku nggak sebut apapun, identitas apapun aku nggak sebut. Nah, jadi seperti itu ceritanya teman-teman. Nah, karena udah pagi, aku kan sarapan jajanan pasar itu, aku beli jajanan pasar terus aku bagi kepada teman. Ada tahu petis gitu loh guys, ada tahu petis, ada kue lumpur, ada lumpia, terus ada lemper gitu. Aku barangkali orang Vietnam kan makan apa enggak, dimakan guys, kayaknya pada lapar mereka. Nah, aku udah belikan, udah itu check out kan. Habis check out itu di mobil itu cerita tentang sepanjang malamnya di hotel tersebut tuh seperti apa. Ternyata memang mereka semua itu cowok-cowok itu pada
pada ketawa-ketawa gitu guys. Tapi abis itu tidur sebentar. Bangun paling awal itu ya aku, bangun paling awal. Terus ya sudah, seperti itu ceritanya teman-teman. Horor nggak menurut kalian? Ada horornya, ada komedinya ya. Komedinya ada tukang sayur. Sejak kapan tukang sayur masuk hotel gitu? Tuh pakai motor. Kalian tahu nggak sih tukang sayur naik motor, ada gerobak kanan kiri gitu loh guys, tukang sayurnya tuh sama besar gitu di situ. Ada telur puyuh dan lain-lain, itu masuk hotel di situ. Dan aku nggak tahu itu tuh sebenarnya hotel apa-apa. Terus ketika aku mau udah check out itu, di situ kayak rame banget ya. Karena kalau malam sepi banget kan, tapi kok rame banget di hotelnya. Kita ke bagian hotel luar, bukan hotel dalam. Kenapa kok aku bilang hotel luar atau dalam? Abis resepsionis itu kan udah ada kamar-kamar. Nah kita nggak di situ, di luar hotelnya, kayak di belakang hotelnya nggak sih gitu tuh? Bukan di depan, di dalamnya hotel. Pokoknya tuh kayak tempatnya tuh kayak sekolahan apa kos-kosan gitulah pokoknya. Buat teman-teman, thank for watching ya. Jadi itu pengalamanku, terus sampainya di Madiun dengan alhamdulillah sama sampai tujuan. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye semuanya.